Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara yang saya hormati, kuliah ini melanjutkan sesi sebelumnya masih tentang pertumbuhan ekonomi, terakhir tentang pertumbuhan ekonomi dengan subtopik produk domestik bruto per kapita. Tetapi saya tambahkan dengan nanti ada yang disebut dengan PNB dan perbandingan antar negara, termasuk topik naik turun kelas Indonesia dari sudut klasifikasi Bank Dunia. Nah, dari kuliah-kuliah terdahulu kita sudah melihat produk domestik bruto itu bersifat agregat, keseluruhan. Nah, baik itu PDB harga berlaku maupun harga konstannya. Bedanya PDB harga berlaku dengan harga konstan adalah si harga konstan itu melihat nilai PDB pada tahun 2020 misalnya seolah-olah dengan harga tahun 2010. Tetap saja bersifat agregat. Dan yang kedua, yang kita ingat dari kata-kata produk domestik bruto atau gross domestic products ya, GDP. Jadi PDB dalam kurung GDP. Jadi dalam publikasi lembaga-lembaga internasional kita melihatnya GDP. Sama ya. Itu kata-kata D-nya penting ya, domestik. Jadi semua produksi barang dan jasa akhir di suatu wilayah, dalam hal ini Indonesia, tidak membedakan bahwa itu diproduksi oleh perusahaan asingkah atau perusahaan domestika. Sama diperlakukannya, asal diproduksi di wilayah Republik Indonesia itu masuk dalam konsep PDB. Seluruh dunia begitu sesuai negaranya. Nah, jadi kita jadi bisa, bukan kita saja ya, secara konseptual memang mau dicari tahu yang benar-benar produksi warga negara Indonesia berapa. Jadi dikeluarkan. Nah, dikeluarkan produksi asing. Asing di sini bisa orang dan terutama korporasi, kan ada korporasi asing. Dikeluarkan. Tetapi jangan lupa, orang Indonesia juga berproduksi di luar negeri kan. Mau dia TKI kah, mau investasi kah, kan ada. Karena yang dihitung produksi ini faktor produksinya. Faktor produksi yang utama itu adalah tenaga dan modal. Jadi kan bekerjakah atau berinvestasikah dalam ini. Baik orang asing di Indonesia maupun orang Indonesia di luar. Nah, dicari netonya. Keluarkan faktor produksi dalam negeri, masukkan hasil orang Indonesia atau korporasi Indonesia dari luar ke dalam. Nah, dapat neto. Jadi namanya faktor neto luar negeri. Nah, PDB ditambahkan dengan faktor neto luar negeri dapat konsep namanya produk nasional bruto. Beda kan? D dengan N. Dulu aslinya di wacana internasional namanya gross national products. Sekarang JNP jarang dipakai. Disebutnya nanti ya, gross national income. Tapi sebenarnya sama dengan PNB. Maka PNB itu menghitung PDB dikurangi atau ditambahkan yang betul ya, bahwa penambahnya negatif nanti soal lain. Kan ada negara yang lebih banyak dia berproduksi di luar negaranya kan. Nah, Indonesia termasuk yang lebih banyak orang asing di Indonesia berproduksi, faktor produksi asing maksudnya, dibandingkan faktor produksi Indonesia di luar negeri. Nah, mari kita lihat slide itu, dilihat sambil dibaca-baca ya. Nah, selain itu, kita juga juga tahu ya bahwa PDB itu tadi dilihat bisa dari sisi produksi, bisa dari sisi pengeluaran. Sebenarnya ada satu lagi dari sisi penghasilan ya, tetapi BPS belum mampu menghitung. Di negara-negara yang lebih maju statistiknya tiga-tiganya. Dan nilai yang dipakai oleh PDB ini atau PNB ini kan rupiah, karena BPS menghitung rupiah. Kalau untuk perbandingan antar negara kan harus pakai mata uang yang berbeda. Sejauh ini yang dipakai adalah US dollar. Mari kita lihat data-data berikut. Nah, kita lihat dulu yang pertama membandingkan PDB dengan PNB untuk Indonesia. Jadi pada tahun 2020 produk domestik bruto itu 15.434 triliun. Ya, nah, ketika dihitung faktor luar negeri, jadi tadi yang di dalam dikeluarkan, yang di luar dimasukkan, dapatlah minus 416. Jadi kan memang lebih banyak asing di Indonesia daripada Indonesia di luar. Maka 15.434 itu ditambahkan dengan minus 416.
dapatlah nilai 1.518 triliun, gitu ya. Nah, dibuat tahunnya ke belakang, yang paling kanan itu yang 2020. Nah, jadi PNB lebih rendah daripada PDB. Tapi ini juga untuk mengcounter nih, netizen kadang, wah ini asik terlalu banyak di Indonesia, sehingga kalau bicara PDB kita tidak pas, harusnya bicara produk. Ya itu betul, tetapi dari angka ini nggak gitu-gitu amat juga. Jadi nilainya ya sedikit, antara 3-4% selisihnya. Nah, gitu ya, bisa diperhatikan itu. Jadi ada PDB, ada PNB. Nah, tadi kita sudah ingat bahwa PDB maupun PNB ini jadinya adalah agregat seluruh orang, perusahaan, pemerintah. Maka perbandingan antar negara dan juga kita membandingkan diri kita sendiri dari waktu ke waktu. Sebenarnya yang lebih ideal adalah PDB per kapita atau PNB per kapita. Karena kan ya PDB-nya besar, orang yang berproduksi orangnya banyak, 270 juta. Sementara negara satunya ya PDB-nya tidak besar-besar amat, tapi penduduknya cuma 1 juta. Rata-ratanya kan gede. Karena ingat tadi, PDB itu bisa dilihat dari sisi produksi, dilihat dari sisi pengeluaran maupun penghasilan. Terlepas kita belum bisa menghitung penghasilan ya, tapi sama itu tiga-tiganya. Maka PDB per kapita bisa dianggap sebagai pendapatan nasional per kapita secara umum ya, dan nanti konsep teknis yang sedikit berbeda. Nah, inilah yang menarik dalam diskusi-diskusi ketika Indonesia PDB-nya sudah nomor sekian, nanti tahun 2045 akan nomor 5 apa nomor 7. Nah, itu kan kita sebagai keseluruhan, sebagai agregat. Kalau sebagai per kapita bagaimana? Ya bisa dianalisis juga. Nah, ini contohnya di slide ini. Ya tinggal dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, BPS memakai jumlah penduduk di pertengahan tahun. Ya masuk akal ya. Nah, penduduk pertengahan tahun itu berapa ya? BPS punya proyeksinya. Dulu pakai proyeksi sensus tahun 2010, sekarang sudah di tahun-tahun depan ini memakai proyeksi tahun 2020 ya. Dari informasi kan tahun 2020 itu di kisaran 270 juta. Ya tinggal dari 15.434 dibagi 270 juta. Begitu juga yang PNB dibagi dengan jumlah penduduk. Dapatlah angka PDB per kapita dan PNB per kapita. Grafik paling kanan. 56,94 juta. Lalu kalau PNB 55,41. Ya, itu per kapita ya. Per kapita itu per orang ya. Jadi kalau satu rumah tangga ada 5 ya 5 kali 55 250 setahun. Kalau dibagi 12 ya 20 juta. Mungkin Anda bingung bagaimana ini. Berarti rata-rata penduduk Indonesia itu ya di atas 20 juta per rumah tangganya. Loh, kita kok nggak sampai, namanya juga rata-rata. Asal ada yang 1 miliar, ada yang 0 perak juga kan diikutkan semua. Itu ya, itu sinisnya. Tetapi kan kita pembelajar ekonomi nggak boleh sinis juga. Secara statistik bisa dipertanggungjawabkan. Mau apa kita kalau nggak mau begini? Nah, tentu ada lagi nanti data-data yang lebih detail. Nah, tapi kita terima dulu ini ukuran umum membandingkan kondisi dari tahun ke tahun atau kondisi suatu negara terhadap negara lain. Nah, hanya saja kalau membandingkan antar negara, mau tidak mau kita menggunakan tepatnya yang membandingkan, dan yang membandingkan ini yang paling kerjaan berikutnya Bank Dunia, dan sejauh ini hitungan-hitungan Bank Dunia lah yang dipakai oleh semua ya, termasuk Indonesia. Nah, tadi BPS tadi sebetulnya mengumumkan juga nilai dolarnya. Jadi berapa tadi 56,90 berapa tadi tahun 2020 disebut BPS dolarnya. Tapi kalau perbandingan internasional mau nggak mau kita bandingkan yang hitungannya Bank Dunia ya. Nah, ada selisih sedikit. Kenapa selisih sedikit? Dalam rupiah, publikasi Bank Dunia itu persis sama dengan BPS, baik itu PDB maupun PNB. PNB Bank Dunia menyebutnya Gross National Income, GNI ya. Saya ulangi sekali lagi, GNI per kapita. Kalau local currency namanya kan, berarti rupiah, itu sama. Tetapi ketika didolarkan itu agak sedikit berbeda. Ada dua perbedaannya, karena kurs dan karena pemakaian jumlah penduduk sedikit berbeda, tapi nggak banyak. Nah, dalam konsep perbandingan antar negara ini banyak banget konsepnya. Ini baru saya contohkan beberapa aja. Jadi
tadi kalau kita PDB kan kita hanya lihat PDB harga berlaku dan PDB harga konsan, kan hanya itu di Indonesia BPS. Tapi kalau pada level perbandingan dunia macam-macam. Ada local current berarti ngutip mata uang masing-masing. Lalu ada current dalam US dollar, berarti dikonversikan ke dalam US dollar, tapi versinya Bank Dunia dia pakai kurs dia. Lalu kalau dibuat per kapita, Bank Dunia memilih jumlah penduduk yang dipakai, angkanya berapa untuk masing-masing negara. Tapi sebut saja berarti ada GDP current dalam US dollar. Lalu ada yang disebut purchasing power parity (PPP) ya, daya beli. Jadi PDB, GDP dalam hal ini masing-masing negara dicoba diolah oleh Bank Dunia dengan memperhitungkan harga antar negara terutama, tapi pakai metode ya, metode keranjang dan sebagainya. Sebut aja kita percayalah, namanya PPP. PPP ini dilakukan survei, jadi tahun dasarnya juga berubah. Jadi sederhananya nanti adalah menyamakan harga kita dengan patokannya Amerika, kurang lebih begitulah. Itu namanya GDP PPP, Purchasing Power Parity. Lalu PPP sendiri ada macam-macam, ada PPP current, jadi PPP harga berlaku, ada PPP harga konsan. Nah, teknisnya nanti ya. Yang penting kita tahu dulu bahwa kalau mau banding-bandingin, misalnya Anda lihat berita atau masuk web, ini perhatikan dulu. Anda membandingkan harus barang yang sama yang dibandingkan. Nah, kemudian ada yang disebut dengan metode atlas. Metode atlas ini kombinasi ya, kombinasi kurs, harga, dan beberapa konteks yang dianggap penting untuk adjust lah ya, supaya banding-membandingnya itu pas. Nah, ini yang paling banyak dipakai Bank Dunia, metode atlas namanya. Jadi tadi PNB atau JNI Indonesia dinyatakan dalam US dollar kalau per kapita, kemudian memakai apa? Memakai metode atlas. Nah, itu yang dipakai ukuran Bank Dunia untuk menggolongkan menggolongkan negara berdasarkan pendapatan. Ini bagusnya pakai contoh ya. Mari kita lihat contoh berikut di slide. Yang sekali ini kita mulai tidak pakai BPS, pakai Bank Dunia. Nah, tadi ketika kita PDB itu kan yang paling kanan tahun 2020 56,9 juta lah ya per kapita. Kalau didolarkan oleh Bank Dunia cuma 3.866 9,50 itu kursnya kurang lebih 14.000 berapa 550 berapa. Tapi ini versi Bank Dunia. Kalau versi BPS lebih. BPS menyebutnya kalau saya tidak salah 4.070 berapa, selisih sedikit. Yang penting mau pakai BPS ya BPS semua, mau pakai Bank Dunia pakai Bank Dunia. Tapi karena saya ingin membandingkan antar negara, jadi BPS bisa dipertanggungjawabkan juga. Nah, karena kita mau perbandingan antar negara ya sudah pakai data Bank Dunia saja. Nah, ini Bank Dunia yang biru itu Indonesia. Jadi memang turun tahun 2020 yang paling kanan ya, dibandingkan tahun 2019. Tahun 2019 sudah 4.135 dolar ya. 4.135 dolar per orang atau per kapita per tahun. Sekarang turun menjadi 3.869,59 dolar per kapita per tahun. Saya sengaja sajikan yang di atas itu adalah data dunia. Dunia itu maksudnya seluruh dunia ya, per kapita seluruh dunia termasuk Indonesia. Ya gampangannya kita mau gimana ya, memang kita jauh dari kita tuh termasuk negara per kapita yang di bawah rata-rata dunia, gitu saja. Kan ada yang di bawahnya, ada yang di atasnya otomatis kan. Jadi di kira-kira 190 negara ya data Bank Dunia kurang lebih. Ya kita termasuk yang bawah sejauh ini. Nah itu perkembangannya. Saya ulangi, ini GDP per kapita current US dollar ya. Current US dollar. Jadi harga berlaku. Nah, slide berikut adalah hitungan PPP. PPP saya ulangi lagi tadi, si 3.880 tadi, 89 tadi, kalau dilihat daya beli atau membandingkannya dengan daya beli di Amerika, berapa nilainya? Jadi sederhananya kalau seandainya hanya ada 2 produk gitu ya, apa itu, McD misalnya, kalau di Indonesia dia 45.000,
di sana $1,5 ya 15.000 kan anunya apa perbandingannya. Nah, dengan cara itu, tapi ada keranjang untuk diteliti. Nah, ternyata memang biaya hidup di Indonesia itu termasuk rendah. Jadi artinya dengan duit sekian dolar tadi atau sekian rupiah kalau dalam rupiah itu bisa membeli barang dan jasa yang lebih banyak dibandingkan di Amerika. Jadi $1 di Indonesia itu lebih banyak bisa dibelinya daripada di Amerika saat ini ya. Nah, itu kalau tadi yang 3.888 tadi kita bulatkan ke 4.000, mari kita lihat yang paling kanan. Paling kanan biru itu jadi 12.000. Jadi kita kalau dilihat dengan kacamata GDP per kapita PPP current internasional itu kita nilainya 12.000. Nah, ini yang setahun yang lalu dipidatokan Pak Jokowi itu kan kita kalau PDB PPP kita itu nomor 7. PDB totalnya ini per kapitanya. Kalau kita GDP biasa, ya kita di urutan 50-60 itu kalau nggak salah. Maaf 20-an. Jadi 20 ini jadi 7. Karena memang lompat kita. Nah, tetapi tetap, sekalipun kita GDP per kapita kita menurut PPP itu tinggi, tetap lebih rendah dari rata-rata dunia. Silakan diselidiki lebih jauh ya. Nah, selanjutnya kita bisa membandingkan khusus Indonesia dengan Indonesia. Ini tadi. Jadi kalau dihargai dengan harga berlaku internasional, itu kita yang hijau. Kalau seandainya kita dihargai dengan harga mempertimbangkan daya beli tiap dolar di Indonesia dan di Amerika, itu lebih tinggi. Jadi lebih sejahtera sebetulnya kalau sederhananya. Yang hitam. Ini mengambil dari yang 2 slide tadi ya, khusus Indonesia. Nah, slide berikut. Untuk sekedar simulasi, bagaimana dengan negara lain? Nah, itu tadi kan dengan dunia. Nah, mari kita lihat yang kiri. Ini saya ambilkan negara yang paling sering aja diomong-omongin di Indonesia. Ini bebas, Anda bisa masuk webnya Bank Dunia, ini World Bank, dan itu simulasi. Makanya saya potong aja. Jadi mudah aja. Nah, lihat itu Cina, Thailand, Indonesia. Yang kiri ya. GDP per kapita current ya, belum PPP. Nanti PPP sebelah kanan. Itu apa yang menarik? Indonesia yang paling rendah dibandingkan Thailand dan otomatis Cina. Cina itu sudah berapa itu? Hampir 12.000 kalau nggak salah. Thailand di tengah-tengahnya, Indonesia masih 3.880. Saya sengaja kasih yang hitam itu. Dulu tahun 97, Cina itu lebih rendah dari Indonesia GDP per kapitanya itu yang hitam itu. Jadi 97 Indonesia lebih tinggi daripada Cina. Nah, mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang kita nyalip Cina ya. Nah, sedangkan Thailand dengan Indonesia ini jaraknya relatif stabil ya. Pas 98 turun, ya Thailand turun, kita turun sama-sama kena resesi, sama-sama kena krisis. Naik, ya naiknya juga relatif sama ya. Naiknya juga waktu yang dibutuhkan sama. Hanya saja selanjutnya lagi pemulihan di Thailand kelihatannya sedikit lebih baik, tapi relatif sama. Makanya polanya sama. Ini turun. Indonesia di 2020 sebetulnya lebih baik dari Thailand dalam hal turunnya, maksudnya kontraksi kita min 2,07, Thailand kontraksinya lebih banyak, terutama dari sisi GDP per kapita. Nah, yang kanan, kalau dia dihitung berdasarkan PPP, tidak seburuk yang current, karena sekali lagi di Indonesia dengan Cina ternyata ya daya beli tidak bukan daya beli, biaya hidup berarti ya. Itu tidak lebih tinggi di Cina tetap berdasarkan ini. Tentu ini agregat ya, karena beberapa kawan yang di Cina misalnya murah-murah ya, tergantung melihatnya. Ini kan statistik dari Bank Dunia. Nah, yang unik adalah Thailand. Ternyata Thailand itu memang biaya hidup dalam konteks ukuran PPP ini lebih baik, sehingga dia lebih tinggi dari Cina bahkan ketika pakai ukuran PPP. Nah, gitu ya. Nah, sekedar informasi juga, kalau pakai GDP per kapita, GDP absolut, bukan per kapita ya, itu Amerika nomor 1. Tapi ketika pakai GDP PPP, yang nomor 1 Cina. Nah, nanti silahkan diutak-atik di situs Bank Dunia itu. Sampailah kita kepada bagaimana Bank Dunia menggolongkan dari data-data macam ini. Yang dipakai JNI, itu tadi saya kasih contoh baru GDP, nanti ada JNI juga. JNI itu PNB ya. Jadi GDP itu domestik, kalau JNI nation ya. Nah, jadi serupa lah dengan PNB dan BPS. Lalu juga ada data current-nya, harga berlaku, juga ada pakai Atlas Method. Ada PVP-nya juga sebenarnya. Oh, maaf kalau JNI tidak ada PVP-nya.
Nah, Bank Dunia selama puluhan tahun terakhir itu pakai belasan tahun terakhir itu memakai ukuran GNI per kapita. Jadi disebut low income kah, lower middle income kah, lalu upper middle income, lalu high income, itu memakai ukuran GNI per kapita, ya. Nah, tadi kita ingat, tadi kita kan 3.869, jadi bulatin 3870. Nah, yang jarang diketahui, kadang bukan jarang ya, maksudnya kadang media kurang memberi informasi, ukuran ini tiap tahun berubah. Jadi kalau mengukur yang 2020 ya dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Dunia untuk untuk kondisi 2020. Geser biasanya, kira-kira $50. Nah, saya ambilkan saja kalau tahun 2019 itu ukuran negara berpendapatan menengah atas, upper middle income, itu antara berapa itu? 4.046 sampai 12.535. Dilalai kita tadi naik menjadi 4.050. GNI loh, GNI per kapita kita tahun 2019. Kan di atas dari batas itu yang 4.046. Ya lah? Sedikit sekali, ya naiklah, pokoknya kalau batasnya naiknya 6,01 ya naik. Nah, tahun 2020 di satu sisi kita GNI per kapita kita turun jadi 3.870 GNI per kapita metode Atlas. Di sisi lain batas naik menjadi 4.096. Nah, makanya saya kalau ada yang sempat baca tulisan saya ketika menanggapi ketika pemerintah dalam hal ini Kepala BKF kalau saya tidak salah, bahwa kita tahun ini juga, maksudnya 2021 juga akan naik. Loh, saya pikir dari mana caranya menghitung ini Kementerian Keuangan ini? Karena satu, batasnya ini naik nanti tahun ini. Bisa diduga batasnya kira-kira 4.146. Gitu. Sementara kita dari 3.870 menjadi untuk dapat berapa tadi? 4.150 misalnya. Itu naiknya butuh berapa? Mungkin enggak dengan. Nah, kan GNI bisa di breakdown, bisa dihitung dengan pertumbuhan ekonomi, lalu juga kurs dan sebagainya. Jadi menurut saya tidak mungkin naik kelas tahun ini. Tahun depan pun susah. Sehingga kalau tidak terjadi percepatan-percepatan yang extraordinary gitu ya, itu ya kita naik kelas lagi 2023. Tapi saya kok agak sedikit pesimis ya kalau melihat pola-pola yang sekarang ada dalam urusan menaikkan PDB per kapita ini. Itu ya. Nah, mari kita lihat angkanya. Ini indikator apa ukurannya. Di slide berikut itu angkanya, di slide berikut. Kalau kita lihat Mbak Rama slide untuk datanya. Nah, kan sayangnya untuk Bank Dunia dia belum ngeluarin data rata-rata dunia tahun 2020 karena masih ada negara yang belum bisa dihitung. Indonesia sudah 3.870 paling kanan ya. Sebelumnya 4.050. Tadi batas yang tadi kan. Seperti itu ya. Nah, itu bisa dilihat kita. Jadi yang disebut dengan middle income trap, jebakan negara menengah itu tepatnya sebetulnya adalah lower middle income trap. Karena kalau upper middle income yang nggak masalah, karena upper middle income apalagi kalau di atas nggak hanya 450, bukan hanya 4.150, tapi kayak Cina saja sudah 12.000 hampir, itu masih belum upper, jadi persis di dekat batas upper dia, belum naik ke atas. Nah, jadi kita tidak hanya bicara tentang naik ke menengah atas atau menengah bawah, tapi di menengah atasnya sendiri di posisi apa. Dan kalau ada istilah jebakan negara kelas menengah susah naik itu sebetulnya bukanlah pada hanya sekedar menengah, tetapi menengah atasnya sudah cukup signifikan di atas. Ada satu slide Mbak Rahma yang mungkin perlu ditayang lagi itu untuk perbandingan, untuk penutup. Kita bisa membandingkan lalu GNI per kapita metode Atlas ini, kayaknya nggak ada ya di slide itu. Saya di sini membandingkan misalnya antara kita dengan yang bawahnya ada nggak Mbak? Nah, yang kiri itu kita bandingkan dengan dunia, dengan Cina, dengan Thailand. Yang sebelah kanannya itu dengan Singapura, Brunei, Malaysia, Vietnam, Kamboja. Supaya nggak dikira sinis ya, kita ya lebih baik dari dua negara. Lebih baik dari Vietnam dan Kamboja. Itu ya yang kanan itu. Nah, ya Singapura itu jauh banget itu, bahkan lebih tinggi daripada Cina kalau GNI per kapitanya.
Nah, Cina itu biarpun sudah setinggi itu masih di bawah rata-rata dunia. Dan dia masih belum masuk kepada negara, masih negara berpendapatan menengah atas, belum masuk ke negara high income. Begitu ya. Tetapi sekali lagi uraian saya kali ini hanya bersifat pengantar, dan tentu kadang saya sangat menyederhanakan untuk berbagai istilah maupun cara perhitungannya. Saudara-saudara bisa masuk ke web Bank Dunia, jangan hanya lihat angkanya, di sana ada metadata, kita bisa lihat. Begitu juga dengan BPS. BPS itu bisa dicek metadata masing-masing istilah tersebut dan bagaimana BPS cara menghitungnya. Nah, kadang memang tidak ada kelihatan di webnya, kita harus mendownload dokumen, lalu baca dokumen-dokumen yang berupa buku, atau masuk kepada webnya BPS yang lain, yang namanya disebut Sirusa BPS, ketik saja. Di situ kita tahu bagaimana BPS memakainya. Lalu khusus untuk PDB, itu merupakan satu bab yang dibahas cukup panjang di dalam sistem neraca nasional, yang merupakan adopsi dari SNE ya. SNE itu apa? Sistem National Account 2008. Nah, mudah-mudahan penyampaian saya ini bermanfaat dan membuat kita terdorong, meskipun tidak harus menjadi ahli ekonomi, setidaknya kita menyempatkan waktu untuk mencari tahu, untuk mengerti, supaya kalau ada ekonomkah, pemerintahkah berpendapat, ya kita bisa mencerna, dan jauh dari kecenderungan untuk dengan buru-buru menyebarkan hoax, baik itu mau mendukung berlebihan ataupun menentang tanpa pemahaman terhadap yang ditentang. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila tidak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.